Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kali ini Mari akan coba membantu kamu untuk mencari tahu apa kabar si dia setelah kamu tinggalkan, gitu ya. Kita akan tarik energi seseorang yang saat ini sudah kamu abaikan, sudah tidak kamu pedulikan lagi, gitu ya. Walaupun ketika kamu hadir dan mengklik video ini, tiba-tiba mungkin ya ada rasa penasaran tentang dia, gitu ya. Jadi ini bercerita tentang mantan yang kamu lepaskan, ya. Jadi kita akan tarik bagaimana keadaan dirinya setelah kamu tidak lagi ngider-ngider ya di hidupnya dia, atau kamu telah menutup pintu untuk memperpanjang relationship antara kamu dengan si dia ini, gitu ya. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, 5 kartu yang menunjukkan tentang bagaimana dia ketika kamu meninggalkan, ya. Bagaimana dia saat ini ketika kamu meninggalkannya. Bagaimana kabar dia saat ini setelah kamu meninggalkan dirinya. Oke, baik. Saya rasa orang ini masih dalam proses healing kayak gitu ya. Masih kadang-kadang dalam kondisi yang tidak menentu. Tiba-tiba dia bisa menangis, memikirkan kamu, teringat oleh kamu, gitu ya. Jadi ini kayak seseorang yang mungkin mau nggak mau menerima dengan pasrah, gitu ya. Mau tidak mau menerima dengan pasrah keputusan bahwa kamu tidak lagi berkenan untuk menjadi pendamping dia, gitu ya. Kamu tidak lagi berkenan untuk menjadi teman berbicaranya, teman untuk melalui hari-hari dengan dia, gitu ya. Jadi dia di situ yang kayak berusaha untuk sabar sembari mencoba untuk healing. Walaupun di sini kalau Mari lihat tidak mudah, gitu ya. Tapi dia menganggap bahwa oh iya, ini kan memang sebuah fase kehidupannya, ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Aku tahu aku harus melepaskanmu juga, aku harus bisa menerima keputusannya kamu, tapi asal kamu tahu bahwa untuk melangkah tanpa kamu bukanlah perkara yang mudah bagiku. Karena kalau Mari lihat bisa saja ternyata orang ini sebenarnya cinta sama kamu. Orang ini sebenarnya tuh sayang sama kamu. Beberapa memang dia kayaknya menolak untuk awalnya kayaknya dia menolak untuk kamu tinggalkan ini. Dia kayaknya pengen berontak kayak gitu. Loh, kenapa kamu tinggalkan? Apa sebab kamu mengakhiri hubungan? Kenapa kamu ngeblokir aku? Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia ini merasa dia harus mendapatkan jawabannya di sana. Aku nggak mau. Kalau dia egois gitu ya, atau bukan egois ya. Kalau dia kalau dia egois atau kalau dia ini orangnya urakan kayak gitu. Dia pasti akan berteriak sama kamu dan pasti akan berusaha untuk menggoyang kemauannya kamu untuk pisah dengan dia selama-lamanya atau dalam waktu panjang. Tapi kan ternyata di sini tuh enggak. Kalau Mari lihat dia, mungkin beberapa aku nggak mau pisah sama kamu. Dia berusaha chatting kamu, pakai nomor lain, masuk pakai akun lain gitu ya. Untuk beberapa, tetapi pada akhirnya mau nggak mau ya tadi memilih untuk menyerah. Kayak gitu ya. Ada kedewasaan yang kemudian tumbuh di dalam dirinya dia. Makanya dia bilang bahwa ya ada pertemuan juga ada perpisahan. Alangkah kerasnya aku, alangkah egoisnya aku apabila aku memaksakan kamu harus menjadi pasanganku, gitu ya. Jadi mencoba ikhlas walaupun ternyata ikhlas itu hanya mudah diucapkan tetapi lumayan sulit untuk dijalani. Nah, seperti itu. Tapi orang ini Mari lihat lumayan baik kayak gitu ya. Lumayan baik. Maksudnya kayak gini. Asalkan kamu bahagia kayak gitu. Ada ujar-ujarnya di sana. Asalkan kamu bahagia di sana. Dan dia ini sering banget ini ya masih membayangkan kamu nih. Gitu. Kamu ninggalin dia kapan ini ya? Mari nggak tahu.
gitu, tetapi sering membayangkan kamu. Jadi untuk saat ini mungkin yang menggoncang batinnya dia salah satunya adalah kamu, gitu loh. Adalah perpisahan ini, adalah keputusan kamu untuk pergi dari hidupnya. Kayak gitu ya. Itu yang paling menggoncang perasaannya dia, menggoncang batinnya dia. Makanya ini mau tiba-tiba menangis gitu ya. Mungkin dia tuh nggak akan kayak musik-musik kamu gitu ya. Dia nggak akan kayak berusaha untuk biar kamu tuh tahu bahwa dia masih punya rasa sayang, masih ada rindu yang kayaknya membuncah banget ini di hatinya dia gitu ya. Masih banyak pikiran-pikiran tentang dirimu gitu ya. Tapi mungkin dia nggak akan mau repot-repot ya untuk menyampaikan hal demikian ke kamu. Biarkan ini menjadi sebuah kisah yang aku nikmati sendiri. Dan kalau Mari rasa dia masih tetap memberikan ruang di relung hatinya dia paling dalam untuk kamu gitu ya. Diam-diam merindukan kamu, diam-diam ingin bertemu dengan kamu, walaupun Mari lihat dia tidak melakukan hal yang demikian gitu ya. Dia nggak berusaha untuk menjangkau kamu melalui telepon, dia nggak akan berusaha untuk men-trigger kamu untuk mengingat dia melalui chattingan gitu ya. Bahkan mungkin dia kalau bisa lenyap dari muka bumi ini, dia mau lenyap aja lah sudah kayak gitu ya. Jadi ini melankolis banget setelah kamu pergi dari hidupnya gitu, melankolis kayak gitu. Mungkin dia akan semakin lebih banyak mendengarkan lagu-lagu, melukis, menulis, dan itu kurang lebihnya sesungguhnya ingin dia tujukan kepada kamu. Lukisan yang dia tinta yang dia lukiskan di sebuah kanvas itu sebenarnya bercerita tentang kamu. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi melankolis banget. Karena kalau Mari lihat ya lagi-lagi ya bahwa orang ini tuh mungkin cintanya nggak nanggung-nanggung sesungguhnya dengan kamu. Memang beberapa bisa aja dia ini orangnya nggak pandai untuk menyampaikan cinta karena dia pemalu, karena dia introvert kayak gitu ya, karena dia tidak terbiasa. Memang iya, bisa aja dia tidak menunjukkan besaran perasaannya kepada kamu. Mungkin hanya sedikit aja ya dari apa yang dia tunjukkan ke dirimu, gitulah. Tapi sebenarnya ini besar banget. Ini kayak yang gimana sih cinta? Gimana sih cinta itu? Besar kayak gitu, besar sekali. Dan bahkan Mari rasa walaupun dia nanti akan bersama dengan orang lain atau sudah bersama dengan orang lain, tetapi tetap kalau ditanya siapa orang spesial yang pernah hadir dalam hidupnya, maka Mari yakin dia akan menyebut namamu gitu ya, di jejeran nama-nama yang lain. Mungkin ya ibuku, bapakku, saudaraku, anakku, mungkin kayak gitu ya. Tapi pasti juga tersebut namamu gitu. Kalau dia dihipnotis kayak gitu ya. Nah, di sana alam bawah sadarnya dia ini Mari lihat masih sering memanggil-manggil dirimu gitu. Entah kamu sadari atau enggak. Kalau kamu orangnya peka, kamu pasti bisa sadar dia akan masuk dalam mimpimu, atau dia yang masih sering termimpi-mimpi oleh bayang-bayang kamu. Sering mimpiin kamu. Tiba-tiba dia bermimpi berjumpa dengan kamu, tiba-tiba dia bermimpi sudah menari-nari di taman bunga dengan kamu. Nah, modelnya kayak gitu itu. Karena ini merasuk banget gitu ya. Hadirmu dalam hidup dia merasuk banget. Tidak, kamu ini tidak hanya dilihat dari wujud fisikmu, tetapi di sini kalau ada sambung jiwa. Ada sambung jiwa di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini terkoneksi hati. Jadi Mari rasa dia bisa bilang kalau kamu ini soulmate-nya dia, atau kalau kamu ini ternyata twin flame-nya dia gitu loh. Tapi untuk merepotkan dirinya dia, mengutarakan cintanya dia kepadamu, dia lebih memilih untuk memendam. Di situ ya, dia pendam itu semua. Dia pendam, tetapi dia akui hanya kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan, dan kebetulan diintip oleh tarot reader. Nah, modelnya kayak kita. Jadi ini kayak yang bisa mencintaimu dalam diam, itu sebuah keberkahan bagi dirinya. Itu kayak sudah ngerasa sebuah kepuasan bagi dirinya, tanpa harus berinteraksi fisik, tanpa harus berinteraksi secara suara, komunikasi dengan kamu, hanya kayak mampu mencintai kamu dengan satu arah gitu ya.
itu terasa sudah puas gitu loh. Jadi dia yang nggak berharap bahwa kamu akan datang lari-lari ke dia, ya meminta maaf ke dia. Dia nggak harapkan itu lagi. Karena apa? Kamu udah hidup. Di dalam dirinya kamu udah hidup gitu loh. Di degup jantungnya. Itu degupannya ada namamu gitu ya. Tarikan nafasnya itu ada oleh sebab dirimu gitu. Ini benar-benar seorang pecinta. Kalau mari lihat ya, ini seorang pecinta, tapi pecinta yang dalam. Jadi dia yang bercinta dengan bayang-bayangmu di dalam ilusinya dia. Itu kayak sebuah puas ya. Pokoknya udah puas aja lah. Gimana itu bilangnya ya? Puas aja lah. Walaupun memang ya namanya kita manusia ya. Kadang-kadang ada dorongan yang ayolah bertemu, ayo berjumpa gitu ya. Ada dorongan tetap di sana. Tapi mungkin dia, sudahlah kalau aku menghubungi kamu, bisa jadi memori indahku tentang dirimu ambiar gitu loh. Jadi biarkan sajalah aku mencintai memori-memori kita, mencintai kamu yang ada di masa lalu gitu ya. Aku harus belajar sungguh-sungguh melepaskan kamu, tidak lagi berharap terhadap dirimu gitu. Nah, tetapi andaikan misalnya ya, kamu datang ini ke dia, misal saja ya, kamu datang ke dia entah kapan hari lah, misalnya kamu chatting dia, atau kamu telepon dia, atau kamu tiba-tiba ujuk-ujuk tuh hadir di kosannya dia, misalnya gitu, atau di rumahnya dia, entahlah. Saya rasa dia akan menyambut kamu dengan sangat baik gitu ya. Halo, apa kabar? Dia akan kayak yang mungkin dia menahan tangisnya dia, tapi sebisa mungkin dia akan membuat kamu itu merasa nyaman, tidak menyesal mau datang menjumpai dirinya kayak gitu. Karena maunya orang ini tuh bukan hanya kepuasan egonya dia, tetapi juga kenyamanan bagi dirinya kamu. Ini orangnya empati, simpati, ininya tinggi ya, toleransinya terhadap kamu itu tuh tinggi. Makanya dia mungkin di awal-awal terpaksa, mau tidak mau aku harus menerima keputusanmu, tapi nanti lama-lama dia akan beradaptasi di sana. Oh iya, demi kebahagiaanmu aku rela. Mungkin akan membuat aku menahan rindu, menahan gelora gitu ya, gelora asmara, tapi ya nggak apa-apa, demi kebahagiaannya kamu gitu. Aku bukan seseorang yang narsistik, aku bukan seseorang yang mau ingin mendominasi hidupmu, mengontrol dirimu, aku nggak mau. Kalaupun kamu mencintai aku sedalam aku mencintaimu, maka nggak ada kata-kata lain, hanya ada terima kasih. Nah itu ya, kalau dia bisa menyampaikan isi hatinya dia kepada kamu. Jadi ketika kamu meninggalkan dia, goncang sudah pasti ya, acak adut di sini, bahkan boleh di situ dia menarik diri ya untuk beberapa saat gitu. Jadi sejak dari kamu masuk ke hubungan yang lain, ini nanti akan ada fasenya itu lumayan lama ini. Enggak yang begitu kamu tinggalkan dia langsung dia lompat nyari laki-laki lain atau nyari perempuan lain. Enggak, akan ada masa transisi lumayan panjang gitu ya. Entah itu tahunan kah, atau ini ada beberapa bulan, tetapi tidak immediately, tidak yang segera, enggak yang patas kayak gitu ya, ganti nama gitu, ganti posisi kosong yang kamu tinggalkan. Enggak yang seperti itu dia. Pasti ada masa transisinya di situ. Ada beberapa saat kosong jiwanya dia dulu ya. Dia tidak memperkenankan orang lain menggantikan dirimu dalam hidupnya dia. Pasti seperti itu nih. Kalau mari lihat, mungkin dia bahkan menarik diri dari komunitasnya dia, yang dia tadinya introvert ini bisa semakin introvert kayak gitu ya. Tapi memang orangnya manis. Kalau untuk berinteraksi secara sosial mungkin dia tidak menolak kayak gitu ya. Karena ini untuk beberapa juga dia kayaknya orang yang dibutuhkan juga ini ya. Entah dalam pekerjaannya dia atau dalam sosial masyarakatnya dia. Dia lumayan dibutuhkan di sana. Jadi ya hidupnya dia sebisa mungkin dia jalani dengan baik-baik saja. Walaupun kalau dilihat hatinya itu sedang terluka namun tidak berdarah gitu ya. Tapi jelas banget ketika kamu meninggalkan dia itu bukan perkara yang gampang menurut seseorang ini ya. Nggak gampang di sini. Jadi yang kayak ada pertanyaan-pertanyaan, jangan-jangan aku tidak bisa lagi mencintai orang lain sedalam aku mencintai kamu. Oh, bukan pertanyaannya tapi pernyataan.
pernyataan bahwa aku nggak akan bisa lagi mencintai orang lain sedalam aku mencintai dirimu. Entah kamu mengetahui ataupun tidak, tapi ada ketulusan dari aku untuk kamu yang sesungguhnya. Nah seperti itu ya, dan aku akan membiarkan dulu ruang kosong di dalam hatiku ini sebelum digantikan oleh orang lain. Karena ada ketidakikhlasan juga ya, kalau posisinya kamu itu digantikan orang lain. Aneh ya seperti itu ya. Nggak ikhlas dia, justru dia nggak ikhlas kalau ada orang lain yang menggantikan kamu dalam hidupnya dia. Aneh ya. Nah tapi itu yang mari baca, nggak ikhlas dia gitu loh. Kayak yang aku nggak mau kamu aku jadikan sebagai perbandingan dengan orang lain. Jadi ya kalau orang lain bertanya-tanya tentang kamu gitu ya, dia bisa jadi itu akan diam aja, dia nggak mau buka gitu loh. Atau kalau dia cerita, misalnya orang lain bertanya tentang kamu ke dia akan bilang hal yang manis-manis saja gitu ya. Tapi selebihnya dia akan simpan saja karena itu sebuah hal yang private bagi dia. Itu kayak sebuah harta karun gitu loh. Memori tentang kamu, kisah bersama dengan kamu seperti harta karun bagi seseorang ini. Makanya harus dijaga, harus dirawat, disimpan rapat-rapat. Mesti kayak gitu dia. Jadi ini maaf nih ya, mungkin agak-agak jelek ini analoginya. Ini kayak sebuah kuburan ya. Kayak sebuah kuburan yang terus-menerus untuk dia kunjungi, dia taburin bunga, dia siramin dengan air. Modelnya kayak gitu ya. Karena kan meninggalkan sebuah relationship, ini kan ceritanya kamu meninggalin relationship, berarti kan kamu mengharapkan kematian dalam relationship ini, ya kematian cinta, kematian hati, gitu ya. Jadi ya udah dia bikin nisannya, dia bikin kuburannya, ya udah ditaburin bunga macam-macam yang wangi-wangi, disiram-siramin, dijaga, ditarik-tarikin rumputnya gitu ya. Jadi yang kayak tetap gitu loh, kayak tetap ada. Ini harus dirawat, ini kenangan dengan kamu. Bukan kamu yang meminta, sudah pasti gitu ya, tapi dia sendiri yang mau dengan apa ya bilangnya ya. Namanya orang-orang melankolis gitu loh. Jadi yang kayak apa namanya ya? Aduh, mari nggak pandai lagi berkata-kata. Pokoknya kayak gitu ya. Sering gamang dia ketika kamu meninggalkannya, tiba-tiba dia mau ini serangan panik ya, tiba-tiba dia mau ini kayak yang lupa kalau kamu itu sudah meninggalkan dia. Ada sekali dua kali gitu ya, setidaknya dalam setahun, sekali dua kali nanti, atau sudah gitu, sekali dua kali dalam setahun dia tiba-tiba terbangun tengah malam, kemudian dia yang kayak ngerasa bahwa kamu memutuskan dia atau kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini seperti kemarin. Seperti kejadiannya baru kemarin. Masih seger banget. Kaget gitu ya. Terbangun tengah malam kaget kemudian menangis. Kenapa kamu meninggalkan aku? Tapi setelah dia menangis gitu ya. Puas-puas dia menangis. Dia udah aku harus tenang. Jadi dia mengobati diri dia sendiri. Dia menenangkan diri dia sendiri. Iya. Dia menguasai diri dia sendiri. Nah, modelnya seperti itu. Ini orang yang sangat lembut kalau mari lihat, ya. Oke, baik. Galau, gamang, tapi tidak mau berusaha untuk mengganggu kamu lah. Katakan gitu. Dia nggak akan berusaha untuk mengambil tempat dalam hidupnya kamu, karena mungkin dia ngerasa aku nggak mau lah ya jadi ganjalan bagi kebahagiaanmu. Aku nggak mau jadi benalu bagi hidupnya kamu gitu ya. Aku mau membebaskan kamu lah gitu, walaupun aku sebenarnya terkukung dan sedang berjuang untuk membebaskan diri dari ego-egoku yang terus-menerus meronta ingin bersama dengan kamu, nyari kabar tentang kamu. Jadi ini mari rasa dia nggak akan nyari-nyari ya. Dia nggak akan ngintip-ngintip statusnya kamu, sosial medianya kamu, nggak akan ngintip-ngintip. Karena dia merasa bahwa, kenangan tentang kamu udah banyak nih di kepalaku, di kalbuku. Terus ngapain harus ngintip-ngintip? Jadi ini yang kayak terjebak di masa lalu dengan kamu, gitu ya. Terjebak di masa lalu dengan kamu. Jadi setiap dia membayangkan tentang kamu, ya dia membayangkan, misalnya kamu meninggalkan dia sudah tahun yang lalu gitu ya.
di saat kamu meninggalkan dia tahun lalu, rambutnya kamu tuh masih panjang sepinggang misalnya gitu ya. Itu yang dia kenal kamu, orang yang rambutnya panjang sepinggang. Jadi memorinya dia tentang kamu itu ya memori ketika kamu punya panjang rambut sepinggang. Padahal saat ini kamu mungkin sudah potongannya potongan bob, potongan pendek gitu ya. Mungkin potongannya cepak kayak gitu ya. Tapi ya dia masih mengingat kamu yang dulu gitu loh. Jadi ini kalau Mari bilang sih kamu masih tetap hidup segar gitu ya, merekah di hatinya dia. Oke, romantis banget. Cinta tak padam walaupun tak bisa bersama, ya. Oke, orang yang nggak akan egois, orang yang mungkin lebih kayak nunggu aja ini kalau Mari lihat ya, menunggu, nggak mau agresif, mengganggu gugat keputusannya kamu. Kalau kamu mau datang ke dia itu karena memang pilihannya kamu datang ke dia, bukan karena pemaksaan dari dirinya, karena nggak mau ini orangnya keras-keras yang kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik ini koin-koinnya. Koin-koin ini untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan ditujukan ya. Masuk dulu kita ke inisial. Baik, ada inisial Y, Yanti, ada A, Asik, ada T, Tato, kemudian ada O, Obat, ada S, Susu, ada L, Lapar, ada J, Jalan, ada Q, Koriah di sana. Ada V, vitamin, kemudian ada R, ramai ya. Oke, baik, masuk kita ke zodiak. Leo hadir di sini, kemudian ada Aries, Leo lagi, kemudian ada Libra di situ, ada Aquarius di sini, ada Virgo, kemudian ada Scorpio, ada Virgo lagi, ada Aquarius di sana, dan ditutup oleh energi dari Taurus. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.